Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bertemu lagi hari ini, yaitu melalui renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 sampai 4. Begitu bunyi firman Tuhan hari ini. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan itu saya bicara tentang bagaimana kita mengalahkan atau bagaimana caranya kita menaklukkan ketakutan dalam hidup kita. Ya, kata takut ini yang bahasa umum dikatakan bahwa ini adalah fobia ya. Orang yang takut gelap, takut terang, mau pergi takut, pulang pergi, di rumah takut, semua serba takut. Itulah yang disebut dengan fobia. Jadi menaklukkan ketakutan itu adalah awal dari kebijaksanaan kita, ya. Nah, kenapa kita menjadi takut, ya? Salah satu artikel saya pernah baca dikatakan bahwa rasa takut yang berlebihan itu adalah memang dikatakan itu suatu ekspresi yang salah kita terhadap Allah kita, ekspresi yang keliru tentang sesuatu hal yang sedang terjadi. Sebenarnya ya, ketakutan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, karena memang kalau seseorang yang sudah dihantui, terjebak dalam ketakutan itu adalah selalu memikirkan hal-hal yang sifatnya takut dan negatif. Namun pada hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya sampaikan agar kita dapat merespon ketakutan ini secara objektif. Respon kita terhadap ketakutan itu secara wajar dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mengatakan dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan Yosafat takut. Ya, rasa takut itu ada sesuatu yang sifatnya natural, sesuatu yang normal, yang alamiah kehidupan kita sebagai manusia ya. Nah, namun dikatakan itu bahwa apa yang sedang kita hadapi tentang ketakutan itu harus kita melakukan suatu identifikasi situasi yang sesungguhnya yang terjadi. Jadi artinya diperjelas. Jadi jangan sesuatu hal itu langsung masuk dalam otak, masuk dalam pikiran itu membuat kita takut. Ya, diperjelas ya, diperjelas, lalu dikatakan itu supaya kita dapat mengidentifikasi itu, memperjelas sesuatu hal ya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saya katakan ya. Lalu yang kedua itu kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi fokus atas segala sesuatu dalam kehidupan kita itu hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Mencari Tuhan, fokus pada Tuhan ya. Nah, yang ketiga adalah jangan takut ya. Firman Tuhan katakan itu tadi, itu ada katakan itu jangan takut, tenang saja ya. Dan kita tentunya tidak panik ya, tidak panik menghadapi segala sesuatu ya. Saya berpikir bahwa rasa takut itu adalah memang ada pada diri seseorang, pada siapapun juga di situ. Itu akan menjadi sesuatu yang normal, itu akan terjadi sesuatu yang natural. Nah, maka harus digunakan secara yang benar ya. Secara fakta harus kita urai, kita perjelas sesuatu hal yang sedang terjadi. Artinya bahwa ya, dalam hal ini saya memberi contoh ya, kita selalu takut anak kita apa yang akan terjadi setelah di tengah jalan, di sekolah atau di pekerjaan. Harus dikasih tahu, jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Jangan main serobot di jalan itu, main serobot ya. Jadi ingatkan selalu anak kita supaya kita nggak menjadi takut ya. Ini harus diperjelas ya. Jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, artinya pada waktu kita keluar kita sudah ada pemahaman yang benar tentang situasi yang terjadi. Ini pasti tidak akan terjadi pada saya, begitu kan? Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita.
Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui renungan singkat pada hari ini. Terambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 3 dan ayat 4 Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kepada kami semua yang sudah mendengar dan melakukan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.